wanita menolak bersetubuh dengan suaminya karena kesel, karena keinginannya tidak dikabulkan suami, karena ada pertengkaran ringan dan segala macamnya, lalu suami punya hajat kepada istrinya dan dia menolak. Ketika dia menolak, alasannya capek kek, atau alasannya udah terlalu malam, atau alasannya dia kurang sehat, ya, atau alasan-alasan yang sebenarnya secara syar'i tidak bisa diterima dan dia menolak. Apa kata Rasulullah SAW? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha. Fabata ghadbana 'alaiha. Satu malam itu si wanita tidur dalam keadaan la'anat hal malaikah. Seluruh malaikat mengutuk melaknat wanita ini. Hatta tusbiha, sampai besok pagi. Bu, kalau malaikat-malaikat mendoakan laknat untuk wanita ini, kebetulan malam itu, ibu ingat nggak kajian kita? Ada satu malam dalam satu tahun Allah menurunkan penyakit wabah dari langit. Ya, lah orang yang kena laknat pasti kena itu. Orang yang dikutuk dilaknat pasti kena. Makanan yang terbuka, terenganga, pasti akan masuk wabah itu dan penyakit itu ke dalam makanan ini. Ya, begitu juga di malam hari di mana wanita ini kena laknat, ada sihir yang dikirimkan. Ada dukun yang dipakai oleh orang yang lawan-lawannya, dipakai guna jasa dukun, diguna-gunai, masuk itu. Kenapa? Dia kena laknat malam itu. Yang melaknatnya adalah orang yang paling makbul doanya. Malaikat, bu, doanya paling makbul. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah berdosa, lalu dia berdoa, pasti Allah kabulkan. Malaikat pernah buat dosa enggak? Tidak. Sementara malaikah jamak daripada malak. Berarti bukan hanya satu malaikat yang mendoakan laknat untuknya, tetapi malaikat-malaikat yang banyak mendoakan kelaknatan atasnya. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai menolak jika alasannya memang tidak syar'i. Taib. Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin. Sudah ibu bacakan tadi terjemahnya, Bu? Oh ya, silakan, Bu. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, namun istrinya tersebut menolaknya, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada dirinya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi, sampai hingga pagi hari. Naam. La haula wala quwata illa billah. Barusan ini yang ibu dengarkan adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Oh, sebaliknya gimana, Ustaz? Sebaliknya bagaimana? Tidak ada kewajiban suami untuk memenuhi keinginan. Nah, tidak ada, tapi kewajiban istri ada. Ya, kalau istri yang minta suami nggak mau, maka tidak ada dosa atas suami itu. Ya. Dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, cuma bu, suami ini terhitung zalim apabila si wanita masih normal. Wanita ini masih normal dan dia pun meminta normal. Kalau nyu minta sehari 5 kali, baru nyu menolak, wajar. Tapi wanita minta pokoknya sekali seminggu, 2 kali seminggu, ini masih normal, ya. Atau sekali sehari lah. Sebenarnya ini masih normal. Wanita istrinya normal, ya. Kalau sempat, laki-laki ini tidak menunaikan kepada kewajibannya pada istrinya, ini kan hajat istri. Maaf ya bu ya, seorang wanita sebelum dia disetubuhi, dan dia belum kenal apa itu namanya jima, dia tidak punya hajat, Bu. Tapi ketika itu sudah dilakukan kepadanya, sekali 2 kali wanita akan punya hajat yang permanen. Jika suami tidak memenuhkan hajat itu, maka suami ini zalim. Suami ini zalim. Selagi istrinya meminta dan dia diberi oleh Allah kesehatan, dia wajib menunaikannya. Dalam artian, dalam batas-batas yang normal. Ya. Dalam hadis Sahih Muslim berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ati 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Artinya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke ranjang, lalu istrinya tersebut merasa enggan kepada suaminya, melainkan yang berada di atas langit itu akan murka kepadanya hingga suaminya tersebut ridha terhadap dirinya. ya, sampai suami itu ridho kepada dirinya. Bagaimana cara ridhonya? Kata Rasulullah SAW, engkau lakukan apapun yang bisa membuat suamimu tersenyum lagi kepadamu. Engkau buat apapun yang membuat suamimu ridho lagi kepadamu. Lakukan apapun.
selagi itu bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala.